Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa saat ini yang sedang menyimak video ini. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua yang akan membahas mengenai view plus linear layout. Oke, kita langsung saja. Oke, ini untuk mengingatkan kembali bagi mahasiswa yang belum menginstal aplikasi Android Studio, ini silakan ya. Di situ ada, kita harus install JDK-nya terlebih dahulu. Kalau ingin download JDK, silakan di link yang ini. Kemudian untuk mendownload Android Studio-nya bisa juga di sini. Sudah saya cantumkan alamatnya. Dan untuk bagi mahasiswa yang mungkin merasa kurang tahu bagaimana cara menginstal Android Studio-nya, di sini sudah saya cantumkan ya alamat untuk install Android Studio. Kalau yang ini yang pertama, link yang pertama itu berupa website. Jadi kalau mungkin kuotanya kuota internetnya kecil ya, sedikit, ya boleh disimak halaman website ini, kurang lebih sama. Dan untuk yang mungkin lebih suka menyimak video, silakan diklik link YouTube yang ini, karena di sini sudah ada penjelasan dari instalasi JDK, instalasi Android Studio, sampai dengan menjalankan aplikasi menggunakan emulator, membuat Android Virtual Device, itu juga sudah ada di dalam link video ini. Oke, saya harap nanti ketika kita masuk lagi semuanya sudah install Android Studio untuk memudahkan pembelajaran kita. Oke, next. Oke, kita akan membahas view. Nah, ini view adalah komponen-komponen yang membentuk user interface pada aplikasi Android. View dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Itu ada basic view, ada picker view, list view, display view, menus, dan additional views. Dan tentunya isinya pasti beda-beda. Basic view yang paling sering digunakan itu text view, plain text, atau yang biasa kalian kenal edit text, dan button. Kemudian picker view untuk menginputkan date and time seperti date picker dan time picker. List view menampilkan daftar pilihan yang panjang seperti list view dan spinner view. Kemudian nanti ada display view juga untuk menampilkan gambar seperti gallery dan image switcher views. Kemudian ada menus yang menampilkan tambahan menu ataupun konteks menu, dan terakhir ada additional views seperti analog clock dan digital clock. Oke, untuk mata kuliah ini kita akan membahas mengenai basic view dan list view. Nah, ini basic view itu ada text view. Biasanya itu sama seperti label pada swing untuk menampilkan tulisan ataupun informasi pada layar. Kemudian ada plain text itu atau edit text, gunanya untuk input data dari user ya. Jadi plain text untuk menampung inputan data dari user. Kemudian ada button seperti trigger, jadi ketika kita klik dia akan menjalankan suatu fungsi. Kemudian image button hampir sama dengan button juga, tapi bedanya dia ada gambarnya. Kalau button cuma tulisan aja, sedangkan image button ada gambar yang bisa diklik, sama juga fungsinya seperti trigger. Kemudian ada checkbox untuk pertanyaan pilihan yang bisa jawabannya lebih dari satu. Dan kalau cuman jawabannya satu, pilihannya cuman satu, yaitu adalah radio button. Dan biasanya radio button itu pasti dikelompokkan di dalam radio group supaya dianya nggak mencar kemana-mana. Nah, ini palet dalam Android Studio. Oke. Ini palet dalam Android Studio. Ada common yang biasanya sering dipakai ya, yaitu text view, button, dan sebagainya. Kemudian ada text, menu text dan sub menunya, ada text view, plain text, password, dan banyak sekali di bawah. Kemudian ada button. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada button, ada image button, radio group, radio button, checkbox, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada widget, ada view, image view kalau kita mau menambahkan gambar.
Ada juga layout. Nah, nanti layout ini yang bakal kita pelajari, kita akan mengenal satu-satu ya. Ada linear layout, ada linear layoutnya ada dua, satu horizontal, yang satunya vertikal. Kemudian nanti ada frame layout, table row, dan constraint layout. Kemudian berikutnya ada containers. Nah, ini isi dari containers. Ada scroll view. Jadi kalau layarnya nggak cukup, kita pakai scroll view. Oke, next. Ini untuk menu Google dan submenunya. Kalau kita mau menambahkan map, ya silakan di Google ini ya. Kemudian ada legasinya, ada grid layout, ada relative layout, grid view, list view, dan lain sebagainya. Nah, ini ya yang tadi ya. Nah, ini bisa dibesarin ya kalau kurang. Ini. Nah, di sini tadi common yang biasa atau yang paling sering dipakai pada umumnya itu ada text view, ada button, ada image view, dan lain sebagainya. Kemudian ini teks dan submenunya, text view, plain text, dan seterusnya. Ada button, image button, checkbox, sampai floating action button. Kemudian ini widget, ini bisa ditambahkan view, image view, layout yang tadi, container, Google, dan legasinya. Kalau tadi sudah bahas view, sekarang layout. Layout adalah suatu tampilan tata letak di Android Studio untuk mengatur penempatan teks atau gambar yang sudah terkonsep. Jadi, layout adalah bagian terpenting untuk memperindah tampilan pada aplikasi yang dibuat agar nyaman dilihat oleh pengguna. Ini macam-macam layout dalam Android Studio, yaitu sebagai berikut. Ada linear layout, table layout, relative layout, frame layout, dan constraint layout. Next, yang akan kita bahas yaitu linear layout adalah sekelompok tampilan yang menyejajarkan semua anak dalam satu arah atau statis. Jadi dia ada satu arah, kamu mau arah vertikal berarti dari atas ke bawah, sedangkan horizontal itu dari kiri ke kanan. Vertikal tegak lurus, horizontal mendatar. Dan ini biasanya tagnya yang dipakai Android orientation-nya, vertikal atau horizontal. Ini pilih salah satu. Kalau defaultnya itu biasanya dia orientation-nya pasti horizontal. Jadi tanpa kita setting atau tanpa kita ubah orientation, default orientation dari linear layout itu yaitu horizontal. Nah, ini gambarnya. Maksud dari horizontal orientation ini, memang kalau kita lihatnya gambarnya agak tegak lurus begitu ya, salah ya, bukan seperti itu. Ini maksudnya horizontal orientation, jadi dia akan menyusun secara memanjang dari kiri ke kanan sampai penuh dulu. Nah, ini kan, ini yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi kalau dia akan menyusunnya dari kiri ke kanan. Itu untuk horizontal orientation. Sedangkan vertical orientation itu tegak lurus, dia akan menyusun dari atas ke bawah. Jadi penuhin dulu yang atas, kalau udah penuh langsung ke bawah. Next, properti yang ada di Android Studio itu atau atributnya ya. Android ID fungsinya untuk menetapkan ID dari suatu view. Harus variabel yang unik ya. Unik berarti tidak boleh sama dengan yang lainnya, harus ada perbedaan. Kemudian Android Text. Nah, ini biasanya kita mau nampilin apa sih dalam Android Studio itu, kita pakainya Android Text. Kemudian itu text size. Dari situ kita udah tahu ya kalau Android text size ini gunanya untuk ukuran hurufnya. Biasanya ukurannya dari 8 sampai 36 SP. Kemudian ini ada dua ya, ada tiga. Ini ada Android layout width, Android layout height, dan Android layout weight. Nah, ini untuk width, ini gunanya untuk menetapkan lebar dari suatu view. Itu propertinya dalam layout width itu ada match parent dan wrap content. Match parent artinya sesuai dengan induknya, sesuai dengan orang tuanya. Karena kita ngomong width, berarti luasnya ngikutin lebar aslinya. Sedangkan layout height ini menetapkan tinggi dari suatu view. Biasanya ada match parent dan ada wrap content. Nah, wrap content di sini fungsinya sama ya. Bisa dipakai di width, bisa dipakai di height juga. Perbedaan antara match parent dan wrap content, kalau wrap content dia akan membuat ukurannya itu sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Jadi kalau kontennya pendek ya dia akan menyesuaikan dengan sependek dari konten itu. Kemudian ada layout weight. Nah, ini menunjukkan berapa banyak ekstra dalam linear layout akan dialokasikan ke dalam tampilan
yang terkait dengan layout params. Biasanya di sini isian dari layout awake ini angka ya, 1, 2, 3 atau tidak diisi sama sekali, itu boleh. Kemudian ada Android Gravity untuk menentukan tempat objek atau view pada suatu layout, left, center, center horizontal, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba membuat sebuah project baru yang sangat-sangat sederhana. Kita langsung saja ke Android Studio. Oke, kita akan membuat file baru untuk membuat project yang tadi. File new, kemudian pilih new project. Lalu kita pilih font and tablet ya, di sini font and tablet, empty activity, next. Oke, di sini kita buat namanya linear layout. Oke, kemudian sini package name-nya biasanya sudah default langsung ya. Jadi di sini kalau nama filenya linear layout, maka package name-nya juga di sini bakal jadi linear layout dengan huruf kecil, tidak huruf besar ya. Oke, kemudian di sini untuk lokasi penyimpanannya ini biasanya default juga. Defaultnya itu di C user Asus Android Studio Project, kemudian nanti ada linear layout, bisa kita lihat nanti location-nya. Kemudian untuk bahasa pemrograman, language-nya kita pilih Java ya, karena kita menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini minimum SDK-nya, karena default-nya saya yang diinstal SDK-nya itu dimulai dari Lollipop, jadi saya pakai yang Android 5 Lollipop API 21. Oke, setelah itu kita finish project kita yaitu linear layout. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau untuk di sini kita bisa lihat ya strukturnya. Di sini ada Java. Kalau Java, nah ini untuk codingannya nanti kita mau menampilkan apa nanti pada aplikasinya. Sedangkan di sini ada REST. Kemudian ada layout untuk activity main untuk mendesain tampilan yang akan kita gunakan nantinya. Jadi di sini kita bisa ini ya, bisa di zoom in, jadi dia gambarnya makin gede. Seret saja. Nah di sini ada satu buah text view. Defaultnya dia itu layoutnya menggunakan constraint layout dengan ada satu buah di sini text field hello world. Oh ya, di sini kalau kita mau mengganti ya, di sini kan kita lihat komponen tree. Jadi apa yang kita tambahkan akan nempel nanti di sini semuanya. Kemudian di sini, nah di sini kita bisa lihat kalau code, kalau kita klik code di sini, nah ini akan berubah menjadi codingan. Isinya codingan. Kalau desain, berarti desain yang tadi. Sedangkan split, ya disitulah kodenya. Jadi dia dibagi dua halamannya. Satu untuk codingannya, satunya untuk tampilannya. Jadi kita pakai satu-satu aja ya, supaya nanti anak melihatinnya. Oke, di sini code. Nah, karena tadi default dari project Android Studio itu menggunakan constraint layout, jadi di sini kita rubah ya. Karena kita pakai linear layout, di sini dirubah menjadi linear layout. Oke, ini sudah ya. Android layout-nya, width-nya match parent, height-nya match parent juga. Oke, ini text view yang tadi, yang si Hello World ya. Ini desainnya, bisa kita lihat. Nah, di sini, kalau tadi di console layout Hello World-nya ada di tengah-tengah, ketika kita pakai linear layout, itu nanti text view-nya akan jadi di pojok kiri atas. Oke, ini kemudian, oke, untuk linear layout-nya di sini ya, di sini ada pengaturannya. Kalau untuk linear layout, di sini ada width. Width itu artinya match parent. Match parent itu seluas, width itu lebar ya. Berarti dari kiri ke kanan itu namanya width. Match parent berarti kalau lebarnya sebesar ini, maka nanti komponen palet text view-nya itu nanti akan sepanjang ini juga. Kemudian untuk layout height-nya ini itu dari atas ke bawah, berarti itu tingginya match parent atau wrap content.
Kalau wrap konten sesuai dengan konten, nah ini kita lihat ya. Ini height-nya, wrap konten. Tapi kalau kita rubah jadi match parent, nanti layout-nya itu full dari atas sampai bawah. Itu untuk linear layout. Nah ini ya, kalau width-nya linear layout, width-nya match parent-nya kita rubah jadi wrap content. Nah, jadi ini yang biru inilah yang namanya linear layout. Tapi berhubung karena kita mau pakai lebar seluruh layarnya, jadi kita ganti layout width-nya menjadi match parent. Oke, ini udah. Kemudian berikutnya, nah ini text view-nya kita hapus saja ya. Kalau hapus, langsung tekan tombol delete juga bisa. Nah, kemudian tadi saya sudah bilang untuk default dari linear layout itu adalah horizontal. Linear layout horizontal. Nah, oke, ini tidak apa-apa ya. Kita pakai dulu horizontalnya. Kemudian sekarang kita menambahkan button-nya. Button itu diambil dari sini ya, palette, kemudian common biasanya, atau kalian bisa juga ke menunya si button juga, atau kalau mau yang biasa dipakai oleh orang, kita pakai yang button di sini. Oke, cara menempelkannya gampang ya, tinggal klik dan drag. Udah muncul di situ ya, buttonnya sudah muncul. Kemudian kita mau menambahkan, karena tadi di latihannya ada 3 button, berarti kita tinggal tambah lagi ya buttonnya. Oke, ini untuk buttonnya tidak boleh di copy paste ya, karena kalau di copy paste nanti ID buttonnya itu bakalan sama dan nanti dia bakalan error. Tapi kalau kalian nggak percaya ya silakan dicoba. Jadi ini juga maksudnya tidak terlalu susah ya, kita cuma disuruh klik dan drag, tempel, 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 selesai. Oke, saya tempel lagi 2 buah button. Oke, 2. Kemudian 3. Nah, di sini komponen tree bisa kita lihat ya, linear layout. Di bawah linear layout itu ada 3 buah button, yaitu button, button 2, dan button 3. Karena di sini mintanya linear layout-nya horizontal, berarti nanti dia akan menyusunnya dari kiri ke kanan. Kemudian kalau kita rubah nih linear layout horizontal, kita rubah menjadi vertikal ya. Jadinya apa? Di sini kita cari yang namanya orientation. Nah, ini ya, orientation. Karena tadi horizontal, nah di sini kan kita bisa lihat ya, ini horizontal. Nah, kita rubah menjadi vertikal. Nah, kalau kita rubah orientation-nya tadi, orientation-nya si linear layout ya, bukan si button ya, orientation linear layout-nya menjadi vertikal, maka dia bakal menyusun dari atas ke bawah. Nah, ini. Kecilin. Nah, ini ya. Ini button-nya, button 1, button 2, dan button 3. Karena layout-nya, orientation-nya tadi kita ganti menjadi vertikal. Oke, kalau kita mau memanjang dari kiri ke kanan, tinggal rubah lagi di sini ya. Cari, klik linear layout-nya. Kemudian di sini kita cari yang orientation, kemudian pilih yang horizontal. Nah, di situ jadi dia akan memanjang dari kiri ke kanan. Oke, sudah untuk linear layout-nya ya. Jadi itu tadi yang pentingnya yaitu width, lebar layarnya. Kalau lebar layarnya mau ngikutin seukuran dengan layar, match parent. Sedangkan height itu tingginya sesuai dengan konten. Nah, jadi ini sesuai dengan, height-nya match parent sesuai dengan besaran layarnya. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita ke button. Buttonnya itu bisa kita rubah. Nah, di sini kan misalnya buttonnya itu ID-nya button. Ini ID-nya maksudnya namanya ya. ID tadi sifatnya unik, jadi harus berbeda antara ID button satu dengan ID yang lainnya. Jadi di sini kita rubah ya. Nah, ini tadi ya, pada activity main XML, ubah constraint layout menjadi linear layout. Sudah. Kemudian selanjutnya tambahkan 3 buah button seperti di bawah ini. Oke, dia memanjang dari kiri ke kanan. Sudah. Nah, kemudian ini struktur komponennya udah benar ya. Oh, berarti di sini untuk ID-nya toast list keluar. Di sini kita rubah
ID buttonnya supaya enak ya nanti kita panggil ya, karena kalau misalnya kita punya banyak button kita sendiri nggak tahu namanya ya pusing juga nanti mendeklarasikannya. Oke, di sini ID-nya kita ubah menjadi misalnya ya, misalnya kalau samain aja sama saya ya. Ini berarti Eltos. Eltos ya ini ya, kita kasih nama Eltos. Kemudian button 2-nya kita kasih nama Elis. Oke, enter, refactor. Ya, namanya menjadi Elis ya. Tadi di refactor. Kemudian button 3-nya kita rubah menjadi L keluar. Nah, kalau sudah ini meminta konfirmasi dari kita apakah kita mau merubah button 3 tadi menjadi L keluar, ya kita pilih refactor saja. Scope-nya untuk project file ini saja ya. Oke, sudah. Kita lihat lagi PowerPoint-nya. Oke, Ltos, List, L keluar, benar. Selanjutnya, kita sudah nempel-nempelin. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya ya. Codingan untuk 3 buah button itu apa aja sih? Nah, inilah codingannya ya. Daripada kita ngetik satu-satu, mending kita klik drag kayak gitu ya. Di sini tadi yang kita buat linear layout-nya kita pilih horizontal. Kemudian di dalam linear layout ini ya, ini masih linear layout. Di dalam linear layout ada 3 buah button. Nah ini ada button Ltos tadi yang sudah kita rubah, kemudian ada List, dan kemudian ada L keluar. Untuk width-nya wrap content, height-nya wrap content juga sama button yang lainnya. Oke. Next, berikutnya kita kembali ke desain ya. Kita mau ngubah-ngubah. Nah ini kan tadi Ltos ini ID-nya. Sedangkan di sini kita mau merubah namanya menjadi tampilkan tos, kemudian tampilkan list, dan di sini keluar, bukan button ya. Oke, di sini untuk informasi yang ada buttonnya itu bakal kita rubah. Di sini kita cari namanya itu di teks ya. Saya pakai loop aja. Nah, di sini jangan lupa ya, klik buttonnya dulu. Oke, baru cari di loop-nya ini teks. Fine. Kemudian di sini kita tuliskan tampilkan post. Oke, dia akan berubah ya, jadi tampilkan post. Kemudian di sini kita ke button 2 atau button list-nya. Kita cari lagi sama ya, tadi ya teks, rubahnya di teks. Kemudian di sini kita ganti menjadi tampilkan list. Kalau sudah di enter saja, tampilkan list. Kemudian di sininya kita tuliskan untuk button 3-nya kita ganti menjadi keluar. Oke. Sudah ya ini ya, tampilkan tampilkan toast, tampilkan list, dan keluar. Untuk menjalankan project yang sudah kita buat, kita harus ada 3 caranya. Yang pertama dengan menggunakan emulator bawaan. Kemudian yang kedua itu menggunakan smartphone dengan melakukan USB debugging-nya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan virtual emulator. Seperti di sini saya akan menjelaskan menggunakan APD atau emulator bawaan Android. Cara membuatnya di sini. No device, APD manager. Kemudian di sini kita create virtual device. Ya, muncul lagi Windows Virtual Device Configuration, tapi di sini untuk select memilih sistem image-nya. Oke, di sini kita coba yang Oreo. Di license agreement, kita pilih accept. Next. Di sini dia akan ya, kita harus menunggu sembari dia menginstal komponen yang kita minta. Oke, ini setelah menunggu waktunya akhirnya selesai ya, kita install request komponennya. Finish. Oke, ini udah, kita sudah pilih yang Oreo ya.
Ini bisa kita rubah ya. Kalau kalian mau pakai defaultnya juga nggak apa-apa, pixel 2 API 27. Ini juga bisa, misalnya kita pakai emulator, saya pakai nama saya aja ya, AWS emulator. AWS. Oke, ini startup orientation, portrait, landscape, bisa dipilih ya. Kalau bisa sih portrait aja. Kemudian habis itu kita finish. Nah, di sini sudah ada ya satu buah virtual device kita yang baru, namanya DJS Emulator. Ini bebas kalian mau kasih nama apa. Kemudian selanjutnya, oke, karena sudah selesai, ini boleh dicoba langsung saja kita running. Sudah setting apa dia tadi. In progress emulatornya. Oke, emulatornya sudah selesai. Lanjut, nah di sini sudah ada ya 3 buah buttonnya. Kemudian berikutnya ini kalau kita lihat kurang rapi ya tampilannya ya. Jadi untuk buttonnya di sini caranya kita ke button toast dulu ya. Button L toast-nya, kemudian kita cari di sini text size. Oke, text size-nya kita rubah menjadi 12. Oke, 12 SP, kemudian sama button L list-nya juga boleh diklik di sini ya, boleh diklik di sini juga. Button L list-nya kita rubah juga menjadi 12 SP. Keluarnya kita ganti menjadi 12 SP juga. Oke. Sudah, ini sudah rapi belum? Di sini kita bisa lihat ya blueprint-nya. Oke, sepertinya sudah rapi ya. Let's lanjut lagi. Selanjutnya kita akan run project sederhana ini terlebih dahulu. Untuk membuat emulatornya tadi sudah saya jelaskan bagaimana ini ya. Nah, sekarang kita run project yang sudah kita buat. Di sini saya pakai virtual device saya tadi dari emulator, kemudian saya run dari sini ya, run app. Oke, launch sukses ya. Aplikasi sudah berhasil di launch. Nah, ini tampilannya tadi button kita, project aplikasinya, sini ada tampilkan tools, tampilkan list, dan keluar. Ini belum bisa diklik karena kita belum memasukkan codingan Java-nya di dalamnya. Oke, sampai di sini untuk project yang pertama, ini namanya project apa tadi? Project linear layout ya, kalau saya nggak salah. Sudah cukup sampai di sini. Kita next lagi berikutnya. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara run project kita di Android Studio. Yang pertama dengan menggunakan uh, emulator bawaan dari Android-nya. Nah, sekarang yang kedua itu kita bisa menggunakan smartphone ya. Untuk setiap smartphone itu sebenarnya berbeda-beda antara Sony, Xiaomi, dan merek-merek lainnya. Karena saya beda ya settingan di HP saya dengan HP Xiaomi yang lain itu beda, tapi kurang lebih kalian nanti bisa searching lah ya di internet bagaimana cara mengaktifkan USB debugging sehingga nanti bakal opsi pengembangnya atau developer optionnya itu baru bisa digunakan, baru nanti kalian bisa ngeran di HP kalian. Kemudian ini ya silakan dibaca halaman website ini. Untuk yang HP lain ya silakan cari di internet bagaimana caranya. Tapi kurang lebih sama seperti ini ya. Cuman cari setting about phone terus versi numbernya itu yang berbeda. Next, nah ini nanti deployment target dialognya. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan untuk merunning project kita di Android Studio, itu ada
tiga cara. Yang cara ketiga adalah menggunakan emulator virtual. Bisa menggunakan Genymotion, bisa menggunakan BlueStack, dan juga Nox. Tapi saran saya, karena ini juga mesti diinstal ya, mesti diinstal di laptop masing-masing, saran saya mendingan kalian ngerunningnya di HP kalian masing-masing. Nggak, jamin ya nggak bakal error kok HP kalian. Saya juga sudah berkali-kali install aplikasi project buatan Android Studio saya ke HP saya, aman, tidak ada kendala ataupun masalah apapun bagi HP-nya. Jadi saran saya silakan gunakan HP masing-masing, smartphone masing-masing untuk menjalankan project aplikasi. Itu khususnya bagi yang RAM-nya mungkin kecil ya, RAM-nya 43. Karena kalau kita pakai emulator Android-nya itu bakalan lama nungguinnya. Kecuali kalau RAM-nya udah di atas 8 GB, aman lah ya. Kalau mau pakai emulator bawaan pun uh, tidak terlalu lama untuk menunggu emulatornya launching. Next. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat, nah ini project yang kedua ya, membuat kombinasi linear layout. Tadi sudah dijelaskan ya, orientation vertikal dan horizontal. Nah ini tadi kita orientation dari linear layout-nya horizontal. Kalau kita ganti jadi vertikal, tinggal cari saja di sini orientation. Orientationnya kita ganti menjadi vertikal. Oke. Nah ini belum saya jelaskan ya. Nah ini vertikalnya, saya klik button Altos ya. Button Altos. Kemudian di sini, nah di sini ada layout weight 1. Ada weight ya, weight 1. Jadi di sini kalau saya hapus satunya menjadi 0, nah dia akan menyesuaikan dengan ukurannya. Jadi sebesar inilah ya untuk buttonnya. Beda. Kalau yang ini tadi button L-list-nya, layout weight-nya 1. Jadi kalau mau yang kecil-kecil, kalau kayak gini kan terlalu besar ya untuk buttonnya. Silakan layout weight-nya dihapus atau dikosongkan saja. Nah, jadi kecil. Kemudian yang ini juga button keluarnya masih 1, kita hapus ya supaya ukurannya sesuai. Oke, udah tampilkan toast, tampilkan list, dan keluarnya ini sudah tersusun secara vertikal karena tadi kita orientationnya kita rubah menjadi vertikal. Oke, apa jadinya? Kita lihat ya, kurang lebih sama lah ya. Ini saya run, emulatornya tidak saya keluarin ya, karena untuk launching emulatornya itu lama. Jadi kalau kita sudah pernah launching project pertama, ya dibiarin aja. Kalau mau lanjut lagi, emulatornya dibiarin aja supaya nanti nggak ulang-ulang dari awal lagi launchingnya. Nah ini untuk menjalankan linear layout vertikal, kalau yang tadi horizontal, kita langsung jalanin di sini run app yang ini ya. Ya, dia lebih cepat ya karena emulatornya sudah dibuka terlebih dahulu. Oke, launch sukses. Ini ya, kita buka emulatornya. Nah, ini tadi sudah berubah ya menjadi tampilkan toast, tampilkan list, dan keluar. Itu untuk orientation vertikalnya. Jadi tinggal kalian rubah-rubah saja orientation mau vertikal atau horizontal. Oke, next. Oke, kita akan membuat project baru lagi yang mana mengkombinasikan linear layout antara horizontal dan vertikalnya. Kita langsung saja buat project baru. File, new project. Di sini phone and tablet karena kita mau buat project untuk phone, untuk HP dan tablet. Nah, di sini kita pilih empty activity, next. Kemudian untuk namanya kita rubah menjadi kombinasi linear layout.
Oke, ini jangan dirubah lagi ya. Tadi package name-nya otomatis dan di sini save location, folder penyimpanannya default juga dari Android Studio-nya, language-nya Java, minimum SDK-nya. Karena tadi saya pakai standar SDK-nya yang standar ya. Jadi saya pilih yang Lollipop, kemudian finish. Oke, ini udah ya. Udah selesai ya. Di sini kombinasi linear layout finish. Berarti kita udah boleh untuk memulai pendesainan project kita. Di sini ada app ya, app, kemudian Java, untuk codingan Java, di main activity, ketika kita mau mendesain tampilan dulu, kita ke res, layout, kemudian di sini bawaannya itu pasti activity main.xml. Nah, tadi karena di sini ya, di slide kita disuruh menggunakan linear layout, jadi kita rubah layoutnya di sini. Tadi seperti yang saya bilang, kita masuk ke kode, untuk gampangnya masuk ke kode. Nah, kemudian di sini ya, ini kalian ganti, ini kalian blok, constraint sampai ke depannya, sampai Android X. Kemudian kita ganti menjadi linear layout. Oke, sudah. Kita lihat desainnya seperti apa. Oke, ini sudah linear horizontal. Untuk text view ya, text view bawaannya kita hapus saja, tekan tombol delete, sudah. Kemudian selanjutnya, karena ini kita akan membuat sebuah layout di dalam layout, jadi di sini kita harus merubah orientationnya itu menjadi vertikal. Vertikal, ya sudah rubah. Kemudian kita tambah lagi satu buah linear layout. Tadi cara menambahkan layout, kita di palet, kemudian kita klik layout. Nah, di sini ada linear layout. Kemudian kita pilih yang horizontal. Oke, letakkan di bawahnya ya. Bukan sama seperti ini ya, tapi di bawahnya. Ini tidak sejajar. Kemudian ini sudah ada linear layout horizontal. Kemudian kita lihat tampilannya. Nah, ini kan horizontal ya. Jadi dia ngisinya dari kiri dulu, kita penuhin di sebelah kiri, baru lanjut ke kanan. Berarti dia menggunakan linear layout horizontal. Oke, itu ada merah, kuning, hijau, biru. Kemudian kita tambahkan 4 buah text view. View, saya tambahin ya. Saya seret di sini juga boleh ya. Mau tempelin di sininya juga boleh, tidak apa-apa, sama saja. Saya suka tempelin di komponen tree, kemudian 4 ya. Oke, ini sudah ada 4 buah text view. 1, text view 2, 3, dan 4. Oke, di sini kita rubah ya ID-nya dulu. ID-nya kita rubah menjadi TXT merah karena tadi dia mintanya warna merah ya awalnya ya. TXT merah. Nah, kalau di sini ganti kita refactor. Lanjut lagi, text view 2-nya ID-nya kita ganti menjadi TXT kuning. Refactor. Kemudian text view 3-nya kita ganti namanya menjadi TXT hijau. Kemudian text view 4-nya kita ganti menjadi TXT biru. Refactor. Oke, sudah itu kita baru kasih nama untuk text view-nya. Tentunya nama antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Kemudian berikutnya tampilannya. Di sini kan tampilannya tulisannya yang kita lihat text view, text view, text view. Kita rubah menjadi namanya. Kita rubah itu di sini ya, di teks. Di sini kita ganti menjadi merah. Oke, sudah berganti merah. Kemudian untuk yang berikutnya kuning.
Ini sudah punya ID TXT merah, teksnya merah, kemudian ID TXT kuning, itu teksnya warna kuning, kemudian ID TXT hijau, namanya hijau, kemudian ID TXT biru, teksnya juga biru. Oke, ini sudah. Selanjutnya, oke, kita akan membuat teks view-nya ini lebih berisi dibanding yang awalnya. Sama seperti yang tadi, caranya kita klik text view merah atau TXT merahnya, kemudian kita tambahkan layout weight-nya. Maaf, di sini untuk linear layout horizontalnya, di sini layout weight-nya kita kasih 1. Oke, sudah. Selanjutnya di sini untuk TXT merahnya, di sini width-nya wrap content, kemudian height-nya untuk tingginya, karena dia memanjang ke bawah, kita rubah menjadi match parent. Oke, ya, sudah panjang. Kuningnya juga kita rubah menjadi match parent, height-nya. Hijau, layout height, match parent. Biru, layout height, match parent. Oke, sudah. Nah, ini ya, di blueprint-nya bisa lihat, ini dari atas sampai bawah. Kemudian, selanjutnya, layout weight-nya tetap kita kasih 1. Kemudian, untuk tambah juga layout weight biru, kuning, hijau, biru, itu layout weight-nya masing-masing 1. Selanjutnya kita akan memberikan warna pada text view-nya. Selanjutnya kita akan memberi warna untuk text view merahnya. Di sini kita cari background. Ini background-nya, klik ini kuasnya ini. Sudah, ini merah. Kalau sudah klik. Kemudian kuningnya kita kasih warna kuning juga. Tetap ya di sini ya carinya background. Ini background. Pilih warna, karena itu kuning, kita kasih warna kuning. Next, hijau. Di background-nya juga ganti menjadi warna hijau. Kemudian biru. Background-nya kita ganti menjadi biru. Oke, sudah. Kita lihat PowerPoint. Nah, ini sudah merah, kuning, hijau, biru. Tapi dia tidak sampai ke bawah. Karena di bawahnya masih ada text view, plain text, button, dan text view lagi. Oke, kita tambahkan lagi. Ini bisa kita kecilin ya. Kalau sudah terlalu panjang, kita kecilin. Terus kita tambahkan lagi 1 buah layout untuk menampung text view, plain text, button, dan text view-nya lagi. Di sini saya menambahkan linear layout vertikal karena dia susunannya dari atas ke bawah. Oke, ini sudah serata ya. Berarti kita bisa lihat dari komponen tree di sini bahwa di linear layout vertikal ini ada 2 buah, di dalamnya ada 2 buah layout lagi, yaitu layout yang pertama layout horizontal dan yang kemudian yang kedua ada layout vertikal. Kemudian kita isi linear layout vertikal ini menjadi text view tadi kami text view, kemudian ada plain text, kemudian ada button, kemudian ada text view lagi. Selanjutnya untuk text view di sini, ini ID-nya boleh dirubah atau tidak ya, tergantung kalian. Kalau kalian mau rubah boleh, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting kita ingat apa namanya ketika nanti kita mendeklarasikannya di main activity.java. Kemudian di sini kita kasih teksnya ini text view. Oke. Kemudian nah ini beda ya. Kalau yang ini plain text ataupun edit text.
eh, pemberian namanya agak berbeda, bukan di teksnya. Kalau kita rubah namanya di teks ini, saya kasih nama misalnya ini plain text. Tampilannya akan seperti ini nantinya. Ini text view, ini plain text. Jadi kalau untuk nama edit text ataupun plain text itu kita tidak boleh mengisi namanya itu di teks, mengganti namanya di teks karena edit text itu kan ataupun plain text itu fungsinya untuk menerima inputan dari user. Jadi ketika nanti kita running projectnya di sini, kalau kita masih tulis isi tulisan di dalam teksnya ini, itulah yang akan muncul. Jadi kalian harus hapus satu-satu dulu hurufnya, baru kalian bisa input. Oleh karena itu, caranya supaya tetap user itu tahu bahwa itu adalah sebuah plain text, kita masukkan di hint. Di hint. Nah, kemudian di sini baru kita tulis ini plain text. Nah, jadi dia nanti akan seperti bayang-bayang ketika user menaruh kursornya di sini, maka ini plain text-nya itu akan hilang karena dia cuma sebagai informasi ini plain text dan dia membutuhkan inputan dari user. Oke, itu untuk plain text. Selanjutnya kita ke button. Nah, ini button kita rubah. Nah, kalau button merubahnya sama juga kayak text view tadi, kita rubahnya di text. Text, kemudian di sini kita kasih nama ini button. Oke, itu ini button. Lanjut, ini ada text view lagi. Kita tinggal rubah di sini ya. Loopnya ada di text. Kemudian text view ini kita ganti menjadi ini text view lagi. Oke, sudah. Kita ke PowerPoint. Nah, ini agak sedikit berisi ya, agak mepet ya antara ini text view, ini plain text, dan yang lainnya kita harus merubahnya. Oke. Tadi untuk membuat dia lebih berisi, maka kita harus tambahkan weight-nya. Klik text view 5, kemudian kita cari atribut, sini ada search, kemudian cari weight. Oke, layout weight-nya kita kasih 1. Kemudian berikutnya, plain text ataupun edit text weight-nya kita kasih 1 juga. Button-nya kita kasih layout weight 1 juga. Dan ini text view lagi-nya kita kasih layout weight-nya 1. Nah, ini tampilannya sudah hampir mirip ya. Kemudian, untuk TXT merah, kita rubah gravity-nya. Gravity itu apa? Kita lihat sini atribut search, gravity. Oke, nah ini kita lihat ya, posisinya kalian lihat di merah ini. Kalau saya letakkan ini di bottom, ini saya pilih ya, gravity-nya saya bottom, saya centangin. Nah, tulisan merahnya itu ada di bawah, karena kita pilih bottom. Terus kalau saya naikin lagi ya, misalnya ini kan ada di kiri atas, saya taruh di kanan. Nah, tulisan merahnya itu jadi ada di sebelah kanan. Oke, ini nanti kalian silakan rubah-rubah. Kalau mau center horizontal, itu artinya di tengah-tengah atas ya, karena horizontal itu kan dari kiri ke kanan. Kemudian kalau kita mau center vertikal, itu ada center vertikal. Nah, ini nanti akan ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu maksudnya ada di, karena vertikal itu dari atas ke bawah, maka dia akan di tengah-tengah dari atas ke bawah itu. Oke, next ini center vertikal. Kemudian kita mau taruhnya di tengah-tengah. Berarti kalau kita mau di tengah-tengah bener ya, berarti kita tinggal klik center. Nah, di situ merahnya sudah di tengah-tengah.
Kemudian untuk kuningnya, nah kuningnya di sini ada di tengah atas. Tengah atas berarti di sini kita pilih gravity-nya yang center horizontal. Oke, sudah di tengah atas. Kemudian hijau. Hijaunya dia ada di tengah kanan. Iya, tengah kanan. Berarti hijau tengah kanan, gravity. Kita cari tengah itu berarti kita right dulu. Sudah di kanan, kemudian kita center. Oke, ini sudah di tengah kanan. Selanjutnya warna biru. Warna biru itu ada di bawah tengah. Gravity bawah tengah itu bottom, berarti tengah itu center. Sudah dirubah ya, ini ya, sesuai dengan itu, sesuai dengan arahan di slide PowerPoint-nya. Kemudian di sini ternyata kurang enak ya ngeliatinnya ya, kurang hitam untuk tulisan merahnya, jadi mungkin kelihatan agak kabur-kabur. Di sini kita bisa rubah di text color. Oke, text color, kemudian di sini pilih aja warnanya mau yang mana. Karena kita mau pilih hitam, kita cari hitam ya. Nah, itu udah hitam, kemudian oke. Ini 15, 14, 14, saya copy saja ya. Biar sama semua. Selanjutnya yang warna kuning, text color-nya juga. Oke, tinggal dipaste saja supaya warnanya sama. Hijau sama juga dipaste warna yang tadi. Biru. Oke, ini sudah, lihat lagi. Kita langsung run saja. Di sini saya masih pakai emulator bawaan Android-nya. Run. Oke, di sini sudah launch sukses, berarti launch sudah berhasil. Dan di sini juga build-nya sukses. Kita buka emulator. Nah, inilah tampilannya ya. Merah, kuning, hijau, biru. Ada ini text view, ini plain text, ini button, dan ini text view lagi. Sudah sama dengan desainnya kita dengan emulatornya ketika kita running projectnya sudah sama. Kemudian di sini kita juga bisa melihat kodenya ya, kode codingannya. Nah, di sini linear layout. Ini linear layout yang untuk menampung merah, kuning, hijau, biru. Oke. Dan ini linear layout satu lagi yang untuk menampung text field, kemudian plain text, button, dan juga text field lagi. Oke, kita kembali ke slide. Ya, kita sudah sampai di akhir slide. Saya harap nanti kalian ketika kita sudah belajar secara tatap muka, saya harap kalian sudah menginstal aplikasi Android Studio di laptopnya kalian masing-masing. Dari pertemuan pertama saya sudah bilang ya, untuk RAM-nya yang 4 GB itu tidak masalah, memang agak lama, tapi kalian jalaninya silakan melalui smartphone kalian, karena itu lebih ringan dibandingkan menggunakan emulator bawaan Android Studio-nya. Selain itu saya juga sudah melampirkan ya link link download JDK-nya, link download Android Studio, kemudian tutorialnya silakan kalian pelajari. Dan kalau sudah berhasil instalasi Android Studio, silakan dipraktekkan di rumah karena ini baru yang project yang sangat-sangat sederhana ya. Saya baru mengajarkan itu bagaimana cara kalian menempelkan text field, menampilkan plain text, menampilkan button, merubah orientation, merubah ukuran huruf, kemudian warna-warnanya. Itu baru project yang sangat sederhana. Saya harap di sini kalian bisa mempraktekkannya di rumah.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.